Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Fitri dengan NIM 19059032. Saya biasanya dipanggil Anissa. Daerah asal saya itu Solo Alahan Panjang. Kegiatan saya sehari-hari yaitu berkuliah dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dan membantu ibu di rumah. Hobi saya yaitu bermain volley. Mungkin penjelasan dari saya sekian. Saya lanjut ke penjelasan materi, yaitu dasar-dasar komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Yang pertama yaitu komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun tulisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan ataupun tulisan, kata-kata. Komunikasi verbal efektif selama orang berinteraksi mengerti bahasa yang digunakan. Fungsi komunikasi verbal yang pertama yaitu penamaan, bisa dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan ataupun orang. Yang kedua yaitu jalur interaksi dan informasi. Alat untuk bertukar ide, komunikasi verbal lebih mudah digunakan. Yang ketiga yaitu menonjolkan artikulasi dan intonasi. Komunikasi verbal cukup unik karena dalam ungkapan-ungkapan menggunakan bahasa perbedaan artikulasi dapat menghasilkan arti yang berbeda. Yang keempat yaitu alat sosialisasi yang efektif, karena komunikasi verbal mudah digunakan, efektif menyampaikan maksud, banyak digunakan, dan lebih fleksibel. Komunikasi ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi. Yang kelima yaitu sebagai sarana pengembangan bahasa. Banyak hal baru yang muncul dan perlu diidentifikasi. Jenis-jenis komunikasi verbal. Yang pertama yaitu sisi pemberi. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari berbicara dan menulis. Yang kedua yaitu sisi penerima. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari mendengar dan membaca. Yang selanjutnya itu pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Komunikasi nonverbal biasanya digunakan sebagai penguat komunikasi verbal. Fungsi komunikasi nonverbal adalah menjelaskan komunikasi menggunakan kata-kata. Seseorang kadang dapat mengerti informasi lebih jika menempatkan dari kombinasi komunikasi verbal dan nonverbal. Jenis komunikasi nonverbal terdapat 6 bagian. Yang pertama yaitu komunikasi objek. Komunikasi objek adalah jenis komunikasi nonverbal yang memanfaatkan benda sebagai medium. Yang kedua yaitu komunikasi dengan sentuhan. Sentuhan ini biasanya merupakan jenis komunikasi nonverbal yang menunjukkan relasi antara orang yang melakukannya. Yang ketiga yaitu komunikasi yang memanfaatkan waktu. Komunikasi ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan maksud. Yang keempat adalah komunikasi dengan gerakan tubuh. Komunikasi ini adalah yang paling sering dilakukan orang untuk melengkapi komunikasi. Yang kelima yaitu komunikasi dengan memanfaatkan tempat dan jarak. Untuk komunikasi, seberapa dekat hubungan Anda dengan seseorang berdasarkan jarak dan posisi Anda secara fisik terhadap orang lain. Yang keenam, komunikasi dengan suara. Komunikasi suara ini bukan ucapan, tapi suara yang ditimbulkan tanpa bahasa tertentu, biasanya untuk mengisyaratkan sesuatu saat dikombinasikan dengan komunikasi verbal. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan saya tentang perkenalan dan penjelasan komunikasi verbal dan nonverbal. Saya cukupkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.